Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal mingguan bersama Amandana. Dan ini adalah analisa teknikal mingguan dari tanggal 31 sampai 4 Februari 2022 ataupun di minggu pertama di awal bulan Februari 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video analisa teknikal mingguan seperti ini dan sekarang ini adalah pair di XAUUSD, jangan lupa klik tombol like-nya dan klik tombol subscribe-nya dan hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan analisa teknikal mingguan bersama Amandana pastinya. Oke, langsung aja kita ke dalam chartnya untuk di XAUUSD. Oke ya, untuk di XAUUSD kemarin itu saya kasih plan ketika dia bisa breakout 1845 sebenarnya. Ini kan area sampai sini nih. Area sampai di ini saya kecilkan dulu ya. Ketika dia 1845 ini bisa di break di daily sebenarnya, itu teman-teman bisa ambil order buy dengan take profit terjauh di 1870. Tapi kenyataannya adalah dia tidak bisa, harga ini tidak tutup ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, ini akan saya hapus. Teman-teman perhatikan, harga ini cuma dibawa naik tapi tidak tutup. Ya, oke. Harga dibawa naik sampai ke 1850. Tapi harga nggak tutup. Oke, itu bedanya. Harga naik tapi tidak tutup sehingga harga kembali lagi di range area 1844 sampai 1848. Oke. Harga tidak bisa naik sampai sana. Yang menyebabkan adalah ketika tanggal 26 pada saat FOMC meeting, harga drop. Oke, harga drop seperti yang sudah saya kasih tahu. Ketika dia retrace sampai sini, teman-teman open order sell dengan take profit terjauh adalah di 1807. Bayangin itu, teman-teman bisa profit dari sini sampai ke sini bisa sampai ke 2%. Lumayan loh, sampai 3000 pipnya nih. Ataupun bisa di 300 kalau hitungannya beda. 3000 pip nih, luar biasa sekali kan? Dan juga kita sudah tahu dia akan membreak itu karena kita mengharapkan ini adalah bearish flag pattern. Oke, kalau kita lihat di sini adalah pole-nya. Kalau kita tarik pole-nya dari sini sampai sini, dan kalau kita proyeksikan dia sampai drop, wah itu bisa jauh sekali sih. Jadi kayaknya nggak mungkin ini bearish flag pattern-nya bisa sampai sini. Kecuali memang itu akan terjadi sih, beda ya. Jadi ini merupakan, dan channelnya dia deh, kita bilang channel ya. Channelnya ini juga sudah di break, jadi channelnya ini sudah tidak berlaku. Oke. Dan ini juga sudah profit. Jadi bagaimana teman-teman semua yang sudah merasakan profit dari gold? Apakah sudah mantap profitnya atau bagaimana? Jadi untuk saat ini gold sudah kembali lagi masuk ke dalam range areanya yang sideways selama ini. Jadi untuk Fibonacci ini akan saya hapus karena dia sudah selesai. Fibonacci-nya hanya stop di 78,6. 78,6, kemudian dia turun sampai bisa ke balik lagi. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa dia ini bisa turun pas sampai di 1780. Oke, 1780 ini pas banget berhenti. Karena mengapa? Karena di sini di 1780 kita melihat adanya support-support yang sebenarnya tidak kelihatan, tapi itu berpengaruh sebenarnya. Sebenarnya di sini di tanggal 18 Agustus. Dari jauh deh ya, dari jauh ya. Dari jauh. Yang pertama di tanggal 26 Juli. Kemudian 30 November 2020. Kemudian di 25 November 2021. Kemudian di tanggal 30 April 2021. Kemudian ya di sini banyak lah, teman-teman bisa lihat sini. Pokoknya nanti kalau teman-teman masuk ke dalam chartnya silahkan taruh horizontal line-nya di 1780, pasti akan kelihatan. Nah sekarang masalahnya adalah XAUUSD kembali lagi masuk ke dalam range-nya. Oke, XAUUSD masuk lagi ke dalam range sideways besarnya, bisa dibilang. Kalau teman-teman perhatikan ya, range sideways besarnya itu seberapa? Ini saya kasih tahu ya. Range sideways besarnya tuh adalah segini. Bayangin. Dari 1753 sampai ke 1834 ini merupakan range sideways-nya luar biasa dari XAUUSD.
Oke. Itu merupakan area range-nya. Dari 1834 bayangin sampai ke 1753. Ini kalau teman-teman lihat range sideways besarnya itu 4% loh harganya, lumayan. Itu sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kita lihat sebenarnya range sideways untuk diperkecil lagi dari 1780 sampai di 1834 itu kalau diperkecil lagi sekali ya. Tuh. Jadi untuk di XAUUSD karena dia kembali lagi bergerak sideways lagi, oke. Untuk di XAUUSD kalau teman-teman ingin ambil posisi buy, silahkan. Karena kalau ambil posisi buy, sebenarnya stop lossnya sih lumayan riskan ya. Untuk di daily kita lebih prefer untuk ambil posisi sell. Yaitu ambil posisi sellnya itu kapan? Ketika harga retrace balik ke sini. Ke 1805 dan break turun bisa sampai ke 1753. Itu skenario untuk yang sell jangka panjang karena kita cukup ambil stop lossnya tuh di 1816, take profit terjauh bisa sampai ke 1753. Tapi TP1 nya tetap di 1781 ya, 1781, kemudian TP2 nya adalah di 1753 seperti itu. Kalau yang ingin ambil buy bisa pada saat ini, dia break dari 1807, targetnya terjauh adalah 1834 dan stop loss-nya adalah berada di bawahnya yaitu di 1800 seperti itu. Ini yang ingin ambil buy untuk intraday ataupun swing nanti ya, karena ini lumayan lama untuk jangka panjangnya. Untuk secara daily sih sebenarnya dia balik lagi sih ke area range sideways-nya. Kalau teman-teman perhatikan untuk versi zoom ya, untuk versi zoom sendiri, kalau kita tarik garis trendline sebenarnya dia intact untuk di bawah, masih di bawah garis trendline sebenarnya. Di bawah masih intact untuk garis trendline di bawah. Tapi secara horizontalnya ini sideways-nya lebar loh, lumayan loh, nggak jelas loh. Karena kalau dibandingkan sebelum-sebelumnya gold itu kita tahu, oh kayak di sini misalnya, kayak yang pernah terjadi di tanggal 26 Januari 2017. Kita tahu 2017 nih dia turun, naik, terus turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Segini range sideways-nya. Dan semenjak itu ketika 2017 lewat, 2018 dia mulai perlahan naik, mulai membuat uptrend, dan terus sampai ke 2000 di sini. Dan sekarang dia sideways lagi seperti itu. Jadi memang untuk di XAUUSD lebih baik tunggu sih, kalau mau ambil posisi sell tunggu dia retrace sampai atas, kemudian ambil posisi sell, stop lossnya di situ. Untuk yang buy ketika 1807 di breakout, udah ambil posisi buy, take profit 1834 seperti itu. Gampangnya gitu sih. Karena kalau dari Fibo pun kalau kita ambil swing terakhir ya, kalau kita ambil swing terakhir sebelum dia bisa naik ya. Kalau ini kita akan buat swing 1, swing 2, swing 3. Kalau kita ambil swing dari sini ke sini, ya itu bisa berpotensi sampai 161. Oke, dia berhenti 1618. Jadi extensionnya itu sudah kena sebenarnya 1618. Itulah mengapa dia kemudian nanti akan naik seperti itu. Jadi untuk yang ambil posisi sell, karena kita ambil sekarang sellnya tuh dari sini ke sini. Nah, kalau mau pakai versi Fibonacci bisa. 618 sih jauh ya di sini ya, lumayan sih. Jadi untuk yang ingin ambil posisi sell, ketika dia 1807 lewat, ya udah switch saja ambil posisi buy. Karena ketika ini Fibonacci 0,382 yang sekaligus itu lewat, kemungkinan dia akan mengejar 618 lagi di sini yang ada di 1825 seperti itu. Oke, itu untuk versi daily-nya Fibonacci, yang versi Fibonacci-nya seperti itu. Kalau di hampat kita ada di hampat sih tidak begitu banyak ya, tidak. Di sini ada fresh supply dikit di sini. Kalau di H1 sih kelihatan sebenarnya ya. Di H1 kita punya yang namanya fresh supply di sini.
lumayan nih price supply-nya. Bahkan nanti kalau dia bisa kena sini kemudian turun tuh bisa juga, yaitu price supply-nya itu ada di 1797. Oke, ketika 1797 itu kena, ya udah teman-teman bisa ambil posisi sell dengan stop loss-nya tipis saja, seperti itu. Karena untuk versi daily kita melihat fresh atau tidaknya itu sebenarnya jauh sih. Sebenarnya lebih baik tunggu retrace sampai 1800. Sebaiknya sih seperti itu ya. Karena untuk di SAUUSD sekarang seperti yang sudah saya sih sudah kasih tahu ya dari 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu itu sudah saya kasih tahu bahwa kalau yang di tanggal 17 ya, tanggal 17 ya. Ya, tanggal 17 ini kan saya untuk ambil posisi sell. Stop loss-nya itu di atas 17 di Fibonacci 78,6 tadi yang di sini. Oke, di situ mungkin teman-teman yang ikutin tradingan saya mungkin stop loss-nya kena ya. Stop loss-nya hit. Tapi ternyata adalah di minggu berikutnya teman-teman bisa menikmati profit yang sangat besar sekali, bahkan lebih besar dari stop loss-nya. Teman-teman bayangin, kalau teman-teman ambil tradingan kemarin di sini, stop loss-nya itu kan kena ya 1% sekian lah, depan 2000. Kalau teman-teman ambil posisi sell setelah itu, dan dimana teman-teman bisa ambil posisi sell jauh di situ, teman-teman bisa ambil dan menikmati keuntungan mencapai 2 kali lipatnya, seperti itu. Jadi kemarin sudah saya kasih tahu bahwa SAUUSD itu di sell. Tapi untuk saat ini SAUUSD adalah kembali lagi sideways. Oke. Titik kuncinya adalah 1807, 1780 dan 1834. That's it. Nggak ada yang jauh, nggak ada yang jauh-jauh banget. Intinya adalah 1780 dia break, mengejar 1753, udah gitu aja. 1807 di break, 1834 jawabannya, udah gitu aja. 1834 di break, 1844 jawabannya, udah gitu aja. Kalau teman-teman perhatikan ini titik kunci ya. Sekali lagi kalau teman-teman ingin trading di SAUUSD, ini merupakan garis horizontal titik kunci dari SAUUSD. Untuk titik kunci yang major itu adalah yang warna kuning-kuning di sini sebenarnya. Untuk saat ini ya, warna kuning-kuning di sini. Karena di sini kita tahu bahwa dia disentuh sangat banyak. Itulah mengapa dia warna kuning. Dan jaraknya pun sangat jauh. Yaitu di 1834 dan di 1728. Sebenarnya untuk ruang gerak di XAUUSD lebih pressure ke bawah sebenarnya ya, seperti saya sudah bilang di minggu lalu. Pressure ke bawah itu lebih besar. Tapi untuk memang bagaimanapun yang terjadi, karena kita tahu kita tidak bisa menebak market, kita cuma hanya bisa menganalisa market kemana arah pergerakannya. Karena kita bukan cenayang yang bisa tahu pasti arah kemana gerakannya, karena kita tidak tahu memang kemana arah geraknya, kecuali kita yang mengontrol market itu sendiri, which is itu kita tidak bisa, karena kita adalah retail trader. Ya udah, kita hanya cuma bisa mengandalkan analisa-analisa kita aja. Mau itu analisa teknikal boleh, analisa teknik fundamental aja boleh, digabung pun boleh, seperti itu. Jadi memang kita hanya bisa mengandalkan analisa saja. Oke. Jika kita bisa menebak pasti kemana arah SAUUSD sih, itu sudah sangat luar biasa. Saya pun 2 minggu lalu saya sudah bilang sell, tapi apa kenyataannya? Sebelum harga beneran turun, kita kena stop loss dulu kan. Kemudian di minggu lalu baru beneran turun. Itu memang ya sudah, memang harga memang seperti itu. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi sekian aja untuk di XAUUSD. Untuk trading plan-nya sih seperti ini ya. Untuk yang buy, kalau dia bisa breakout di sini ya sudah, TP-nya di sini seperti itu. Yang sell dia mengikuti seperti ini. Oke. Terima kasih sudah menonton video analisa teknikal SAUUSD kali ini. Terima kasih sudah like, terima kasih sudah share, terima kasih sudah subscribe. Dan untuk yang ingin berdiskusi silahkan langsung ke kolom komentar. Kita akan diskusi bareng bagaimana pandangan teman-teman untuk di XAUUSD. Apakah sama seperti saya, yaitu kembali lagi ke masa sideways-nya, atau teman-teman mengira sudah kembali lagi
downtrend mungkin atau apakah uptrend? Itu silahkan diskusi di kolom komentar. Kita diskusi bareng tentang XAUUSD. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di analisa teknikal mingguan berikutnya. Bye bye.